Aku, rahasia sifat sama dalam cermin wujud ma'rifatullah. Siapa aku? Adalah pertanyaan yang membelah keheningan semesta dan mengguncang kesadaran rohani manusia sejak awal penciptaan. Pertanyaan ini bukan sekadar soal identitas, tetapi adalah panggilan ilahi untuk menyibak rahasia hakikat, membedah batas syariat, menembus hijab-hijab hakikat, dan menyaksikan dengan mata batin akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada pernah terpisah. Tatkala seseorang mengangkat tanya, siapakah aku? Maka ia sedang berdiri di gerbang tauhid, hendak memasukinya bukan dengan akal, melainkan dengan fananya diri, dengan sirnanya makhluk, dan hadirnya al-haq. Pertanyaan ini bahkan membungkam mereka yang mengaku telah mencapai, karena hakikat aku bukanlah sesuatu yang dapat diungkap lidah atau dijelaskan akal. Bahkan mereka yang mengaku sebagai Allah pun akan terdiam, bukan karena tidak tahu, tetapi karena tahu bahwa menyebut aku dalam ranah zat meniscayakan lenyapnya segala bentuk, batas, dan nama. Lalu bagaimana memahami hakikat aku menurut ilmu makrifat? Apa pula yang Allah firmankan dalam sifatnya yang maha mendengar, yaitu sifat sama? Adakah jawaban yang sejati atau semua ini hanyalah gerbang sunyi menuju penyaksian? Rahasia aku dalam Tajalli Nur Zat pertanyaan siapa aku? Bukanlah pertanyaan biasa yang dijawab dengan kata huruf atau suara. Ia adalah pertanyaan yang menjebol dinding-dinding jasad, menghancurkan kebanggaan akal, dan mengoyak tabir-tabir ilusi keberadaan. Dalam ilmu makrifat, aku bukanlah menunjuk kepada diri jasmani yang bernama dan berbadan, bukan pula ruh yang bernafas dan bergerak, tetapi menunjuk kepada Tajalli Nur Zat yang menzahir dalam sir diri manusia. Ketika seseorang berkata aku, maka sesungguhnya ia sedang berbicara dari pusat kesadaran tentang keberadaan yang sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Taha, ayat ke-11 dan 12. Falamma ataha nudiya ya Musa 11, Inni ana rabbuka fakhla' na'laika innaka bilwadil muqaddas tuwan. Artinya, maka tatkala ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci tua. Ayat ini menunjukkan bahwa aku yang memanggil Nabi Musa adalah zat yang tidak tampak oleh penglihatan, tidak terjangkau oleh akal, tetapi hadir dalam suara yang mendalam, dalam kesadaran yang murni. Ketika Allah berkata, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka tidak ada pengenalan selain melalui sifat-sifat yang ditampakkan Allah sendiri. Namun Allah tidak pernah menyebut zatnya secara langsung dalam bentuk identitas yang dapat dipelajari oleh akal biasa. Oleh karena itu, para ahli makrifat menyadari bahwa AQ yang disebut Allah adalah bentuk pengenalan yang amat dalam, yang hanya dapat disaksikan oleh ruh yang telah dibersihkan dari segala kehendak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku adalah sebagaimana prasangka hambaku kepadaku, aku bersamanya apabila ia mengingatku. Hadis ini mengandung makna makrifat yang sangat agung. Ketika seseorang berkata aku dan mengarahkan aku itu kepada Allah, maka sesungguhnya ia sedang menyuarakan keberadaan yang menyatu, bukan dalam bentuk penyatuan makhluk dengan Khalik, karena itu syirik, tetapi dalam penyaksian bahwa tidak ada yang wujud melainkan Allah. Dan ketika aku itu ditanyakan oleh manusia kepada dirinya sendiri, siapa aku? Maka ia harus menafikan segala selain Allah dan mengakui bahwa dirinya bukanlah dirinya. Inilah maqam fana, inilah maqam lenyapnya ego, dan kembalinya semua pada yang maha awal dan yang maha akhir. Dalam surah Al-Hasyr ayat ke-22 hingga ke-24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada, huwa ar-Rahmanur Rahim. 28. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa al-Malikul Quddusul Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. بما توثين هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ayat ini menafikan segala ketuhanan selain Allah, bahwa yang patut disembah hanyalah Dia. Maka aku yang sejati tidak bisa ditunjuk dengan jari,
tidak bisa dikaji dengan huruf, tidak bisa disuarakan oleh lidah. Ia hanya bisa disaksikan dalam diam, dalam hening, dalam fana. Dan para wali Allah tidak pernah mengaku sebagai Allah, melainkan berkata, "Aku telah lenyap dalam penyaksian kepadanya." Adapun tentang sifat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Maha Mendengar, merupakan salah satu sifat yang menyatakan bahwa Allah menyaksikan dan mengetahui segala bisikan makhluk, baik yang terucap maupun yang tersembunyi dalam batin. Dalam surah Qa'af ayat ke-16, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maka siapa yang bertanya, siapakah aku? Hendaknya ia duduk dalam sunyi, menutup pintu-pintu pendengaran lahir, dan membuka pendengaran batin. Karena sifat sama bukanlah pendengaran biasa, melainkan mendengar dengan nur Allah, mendengar suara ruh, mendengar hakikat, bukan bunyi. Allah mendengar ketika seseorang berbisik dalam hati, ketika ia menyebut aku tanpa suara, Allah menjawabnya tanpa huruf. Inilah makna dalam hadis qudsi yang lain bahwa Allah adalah pendengaran hambanya apabila ia mendengar. Kesunyian aku dalam wujud diri, sirnanya diri dalam dirinya. Siapa aku? Adalah gema abadi yang bergema dalam hati para arif billah yang telah mengosongkan dirinya dari segala ilusi keakuan. Pertanyaan ini bukan sekadar ujian filsafat atau renungan kesadaran, melainkan merupakan pintu masuk ke dalam rahasia zat yang tidak tersentuh oleh indera dan tidak terpahami oleh akal biasa. Dalam ilmu makrifat, setiap huruf, gerak, dan diam mengandung makna. Maka ketika seseorang menyebut aku, ia sebenarnya sedang memanggil sesuatu yang bukan miliknya. Aku bukanlah milik jasad karena jasad ini fana. Aku bukan pula milik ruh karena ruh pun adalah makhluk. Maka siapakah aku yang sejati itu? Jawabannya hanya bisa ditemukan ketika semua yang selain Allah telah ditiadakan. Dan tiada yang tinggal kecuali yang maha wujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dalam perjalanan ruhani seorang salik, ketika ia mulai menyingkap hijab-hijab diri, maka satu persatu topeng ego dan identitas akan rontok. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai dirinya, melainkan sebagai perwujudan kehendak Allah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-17. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Artinya, maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar, dan agar dia memberikan cobaan yang baik kepada orang-orang mukmin. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini adalah hakikat makrifat yang sangat dalam. Ketika manusia telah lebur dalam kehendak Allah, maka segala perbuatannya bukanlah dari dirinya, melainkan dari Allah semata. Maka ketika dia berkata, aku, yang dimaksud adalah penyaksian terhadap tindakan dan kehendak Allah yang menjelma dalam wujudnya. Namun penyaksian ini bukan berarti menjadi Tuhan, nauzubillah, melainkan penyadaran bahwa tiada satupun kekuatan, kehendak atau wujud dalam dirinya kecuali dari Allah semata. Para sufi besar seperti Abu Yazid Al-Bustami, Jalaluddin Rumi, Al-Hallaj, dan para wali mursyid bersanad lainnya telah menyuarakan keguncangan batin ketika menyaksikan lenyapnya wujud mereka dalam wujud Allah. Dalam puncak fana, mereka tidak lagi mengatakan aku adalah aku, tetapi aku adalah engkau, wahai Allah. Bahkan Al-Hallaj pernah berkata dalam ekstase spiritualnya, Ana al-Haq, yang membuatnya dihukum mati. Namun para arif mengetahui bahwa yang berbicara bukanlah Hallaj yang lahir, melainkan sir Allah dalam dirinya. Ia tidak sedang menyamakan diri dengan Tuhan, melainkan menyatakan bahwa tiada lagi dirinya, yang ada hanya kebenaran mutlak, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sifat sama, yaitu sifat Allah yang maha mendengar, menjadi saksi terhadap setiap detak hati para hamba. Allah tidak hanya mendengar dengan telinga, karena dia tidak menyerupai makhluk. Allah mendengar bisikan yang paling rahasia, bahkan lintasan yang belum sempat terucap pun sudah diketahuinya. Maka ketika seorang salik berbisik dalam dirinya, siapakah aku? Dan ia menangis dalam kerinduan yang dalam, maka Allah mendengar itu semua dalam samudra sifat samanya. Bahkan sebelum ia mengucap, Allah telah mengetahui niatnya, keresahannya, dan ketulusannya. Dalam surah Qa'af ayat ke-18, Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Artinya,
Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Namun dalam maqam ma'rifat, bukan hanya malaikat yang menjadi saksi, tetapi Allah sendiri yang mendengar dan mengawasi. Karena salik yang sejati berada dalam pengawasan langsung Allah, tidak ada lagi hijab antara dirinya dengan Tuhannya. Itulah sebabnya mereka tidak berani berkata sembarangan, tidak pula berani mengaku dengan lidah bahwa dirinya telah sampai, karena dalam maqam tersebut, bahkan lidah pun terasa hina untuk mengucapkan sesuatu tentang hakikat yang tidak terlukiskan. Pertanyaan, siapa aku? Menjadi nyala api dalam hati para pencari Tuhan. Ia membakar kesombongan, membakar ilmu, membakar amal yang masih terikat pada ego, karena hakikatnya, aku tidak bisa dijelaskan, tetapi hanya bisa disaksikan. Seseorang yang telah mencapai maqam makrifat tidak lagi mengaku dengan lidah, tetapi diam dalam kebisuan yang dipenuhi cahaya. Ia menjadi seperti batu yang tak bersuara, tetapi dalam hatinya terbakar cinta dan rindu yang tak bisa digambarkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat ke-35, Allahu nurus samawati wal ard. مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Artinya, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menyala walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini bukan hanya berbicara tentang cahaya, tetapi tentang wujud. Ketika seseorang menyaksikan cahayanya, maka ia menyaksikan dirinya tiada. Ketika ia mengatakan aku, maka aku itu adalah cermin yang memantulkan cahaya Allah, bukan dirinya sendiri. Maka berhati-hatilah mengucapkan aku dalam perjalanan makrifat. Jangan sampai aku menjadi hijab, tetapi jadikan aku sebagai lorong menuju ketiadaan diri, menuju kehadiran Yang Maha Esa. AKU dalam cermin martabat diri. Dari ahadiyah menuju tajalli insani. Siapa aku? Itu adalah kunci pembuka kepada rahasia martabat diri yang dibentangkan dalam susunan martabat 7, yaitu ilmu yang membicarakan tentang tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala dari zat yang gaib mutlak hingga ke alam syahadah tempat manusia berdiri. Dalam ilmu makrifat, manusia bukanlah makhluk yang biasa. Ia adalah cermin yang memantulkan seluruh perbendaharaan nama-nama Allah. Ketika Allah bertanya dalam wujudnya yang maha gaib, siapa aku? Maka suara itu bukan keluar dari makhluk, tetapi berasal dari cahayanya yang menzahir dalam rupa insan. Namun untuk memahami suara itu, seseorang harus meniti 7 martabat yang dilalui Nur Muhammad, dari alam ahadiyah sampai ke alam insan kamil. Semua perjalanan ini bukanlah perjalanan lahir, melainkan perjalanan kesadaran yang menyaksikan makna di balik wujud. Martabat yang pertama adalah martabat ahadiyah, yakni martabat yang belum ada selain Allah. Tidak ada langit, bumi, nama, bentuk maupun sifat. Hanya zat Allah semata yang berdiri dengan sendirinya, tanpa tempat, tanpa arah, dan tanpa bandingan. Pada martabat ini, aku adalah Allah dalam keheningan mutlak, tidak diketahui, tidak disebut, tidak diseru. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahadu. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ahad berarti satu yang tidak terbagi, tidak berhimpun, tidak bertingkat. Pada martabat ini, tidak ada penyaksian kecuali Allah atas dirinya. Siapapun tidak mampu berkata aku karena belum ada selain Dia. Martabat ahadiyah adalah lautan tiada, lautan sirzat yang tidak bisa ditembus oleh akal atau ruh. Ini adalah sumber segala wujud. Lautan asal dari semua realitas. Maka siapa yang mengaku aku dalam martabat ini, sesungguhnya ia telah menyimpang, karena aku dalam ahadiyah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Martabat kedua adalah martabat wahdah, yaitu ketika Allah menzahirkan keinginannya untuk dikenali. Maka muncul iradah, muncul kehendak Allah yang berfirman dalam hadis qudsi, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenal.
Pada martabat wahdah ini muncul Nur Muhammad, yaitu cahaya pertama yang diciptakan dari Nur Allah. Inilah asal-usul segala ruh dan makhluk. Pada hakikatnya, Nur Muhammad bukanlah makhluk biasa, melainkan pancaran pertama dari zat yang tidak bertepi. Disinilah dimulainya cerita wujud. Maka pertanyaan, siapa aku? Buan pertama kali bergema dalam diri Nur Muhammad bukan dalam bentuk pertanyaan, tetapi dalam bentuk penyaksian. Ia menyaksikan dirinya sebagai bayangan Allah, sebagai cermin tempat zat Allah melihat nama dan sifatnya sendiri. Kemudian muncullah martabat wahidiyah, yaitu martabat berkumpulnya nama-nama dan sifat-sifat Allah sebelum ia menzahir dalam bentuk alam. Disinilah dikenal Asma'ul Husna, yaitu nama-nama Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayy, Al-Qayyum, As-Sami', Al-Basir, dan lain-lain. Pada martabat ini aku sudah mulai mengenal dirinya sebagai pemilik nama. Namun aku ini masih dalam diri Allah belum berwujud ciptaan. Maka para arif billah berkata bahwa aku yang mengetahui bahwa aku adalah pemilik nama-nama. Di sini aku mulai bergerak dari keheningan ke pengenalan. Lalu Allah menzahirkan wujud dalam martabat alam arwah, yaitu martabat ruh-ruh para makhluk yang belum ditiupkan ke dalam jasad. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janji dari seluruh ruh manusia, sebagaimana disebut dalam surah Al-A'raf ayat ke-172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Artinya, dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi." Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Disinilah aku yang sejati bersaksi terhadap Rabb-nya. AKU bukan lagi pertanyaan tetapi jawaban. AKU menjawab, "Bala syahidna," betul, kami menjadi saksi. Maka aku bukan lagi milik diri pribadi, tetapi adalah kesadaran bahwa dirinya adalah milik Allah dan kepada Allah ia kembali. Kemudian aku turun ke martabat alam mitsal, yaitu martabat rupa dan bentuk, tempat munculnya gambaran dari hakikat-hakikat ruhani. Di sini aku mengenal dirinya melalui bentuk, mengenal Allah melalui mimpi, ilham, dan rupa-rupa cahaya batin. Inilah wilayah para nabi, para wali, para arifin, yang menerima tajalli dalam bentuk yang bisa diserap akal ruhani. Aku melihat Allah dalam keindahan, dalam cahaya, dalam isyarat batin. Lalu aku masuk ke martabat alam ajsam, yaitu alam jasad, dunia materi, tempat aku dilahirkan ke dunia, ditutupi oleh tubuh, diberi nama oleh orang tua, dan dilupakan dari kesaksiannya yang pertama. Maka dari sinilah pencarian aku bermula kembali. Aku yang dulu bersaksi di alam ruh kini tertutup oleh hawa nafsu, dunia, dan syahwat. Ia lupa kepada asalnya, lupa kepada Allah. Maka aku bertanya lagi dalam kegelapan dunia, siapakah aku ini sebenarnya? Pertanyaan itu adalah cahaya yang tersisa dari sumpahnya di hadapan Allah. Namun, ketika aku menempuh perjalanan kembali, membersihkan jasad, menundukkan nafsu, dan menghidupkan ruh, maka ia akan kembali pada martabat insan kamil, yaitu manusia sempurna yang menjadi cermin tajalli Allah secara sempurna. Disinilah aku bukan lagi bertanya, tetapi menjadi cermin tempat Allah melihat dirinya sendiri. Rasulullah Muhammad SAW adalah insan kamil yang pertama dan utama. Maka dalam dirinya, aku yang sejati itu tidak lain adalah pancaran nur Allah yang paling sempurna. Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya." Hadis ini mengandung rahasia makrifat yang sangat tinggi. Akau yang sejati hanya bisa dikenali apabila seseorang menyelami martabat-martabat wujud dan menyadari bahwa dirinya bukanlah dirinya. Ketika seseorang mengenal bahwa dirinya bukanlah badan, bukan nama, bukan pula sifat, maka ia akan mengenal bahwa dirinya adalah pancaran dari Yang Maha Esa. Dan ketika ia mengenal pancaran itu, maka ia akan mengenal sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku bukan lagi alat untuk menyombongkan diri, tetapi jalan untuk kembali kepada Allah. Ketika seseorang bertanya, siapakah aku? Dan ia mendapatkan jawaban yang benar, maka ia tidak akan menyebut dirinya lagi kecuali dengan kerendahan. Karena dalam cahaya makrifat, aku bukan milik hamba, tetapi milik Allah.